Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali sesuatu yang mendasar banget tapi seringnya kita nggak sadar loh, yaitu gimana sih keyakinan kita tentang sifat manusia? Apa sifat itu ya udah permanen atau bisa berubah ternyata? Ngebentuk cara kita ngelihat, nilai, bahkan ya cara kita memperlakukan kelompok orang lain. Fokus kita ya soal stereotip. Kita bakal bedah nih wawasan penting dari bab 13 buku psikologinya Carol Dweck yang judulnya Self Theories. Udah pada tahu lah ya Dweck ini. Nah, misi kita kali ini apa? Bantu Anda semua nih biar paham kaitan yang cukup mengejutkan antara apa yang Dweck sebut teori implisit, itu loh keyakinan inti kita soal sifat manusia, sama kecenderungan kita buat megang stereotip atau bahkan cepat banget bikin stereotip baru. Kenapa ini penting buat Anda? Biar kita semua lebih waspada aja sama pikiran autopilot kita pas ketemu orang lain, apalagi yang kelihatannya beda. Oke deh, yuk kita mulai kupas lebih dalam. Iya, setuju banget. Dan ini bukan cuma soal stereotip negatif aja ya, yang jelas-jelas kayak prasangka buruk gitu. Bab ini ngajak kita ngelihat mekanisme pembentukan stereotip secara umum, bisa positif, bisa negatif, atau ya netral aja. Yang paling penting di sini tuh gimana keyakinan kita yang terpendam, yang jarang banget kita pertanyakan, malah jadi fondasi cara kita mengelompokkan dan menilai dunia sosial di sekitar kita. Ada efek dominonya gitu yang kadang nggak kelihatan. Oke. Langsung aja deh ke intinya bab 13 ini. Dweck sama peneliti lain kayak Sherry Levy ya kalau nggak salah, mereka nemuin ada benang merah yang kuat banget antara teori implisit seseorang sama cara mereka, ya, berinteraksi dengan stereotip. Mungkin bisa kita ingetin lagi dikit kali ya soal dua teori implisit utama ini, biar nyambung gitu. Oh, boleh. Jadi intinya nih ada dua pandangan dasar yang agak kontras ya soal hakikat manusia. Yang pertama itu teori entitas. Ini keyakinan kalau kualitas manusia, kayak pinter enggaknya, kepribadian, moral, itu sifatnya bawaan. Udah netep aja gitu, kayak batu. Ya Anda punya atau enggak. Dan enggak banyak yang bisa diubah. Udah entitas, jadi gitu deh. Nah, yang kedua itu teori inkremental. Ini kebalikannya. Keyakinan kalau kualitas-kualitas tadi itu lebih kayak otot. Bisa dikembangin, dilatih, dibentuk lewat usaha, belajar, strategi, pengalaman. Sifatnya inkremental, bisa nambah dan berubah. Oke, paham. Jadi ada kubu ya udahlah orang emang gitu, sama kubu wah orang bisa berkembang nih. Nah, sekarang gimana keyakinan ini, terutama yang teori entitas yang lihat sifat itu tetap, gimana nyambungnya sama cara kita bikin dan megang stereotip? Ini menurut bab 13 ya, apa hubungannya langsung gitu aja? Hubungannya lumayan signifikan loh. Dan didukung banyak penelitian yang dirangkum Dweck, terutama dari Levy. Logikanya gini nih, kalau Anda percaya sifat manusia itu dasarnya tetap, ya kan, teori entitas, nah pas Anda lihat suatu kelompok, Anda jadi cenderung nyari intinya atau sifat tetapnya kelompok itu. Ini yang bikin Anda jadi lebih kuat megan stereotip yang udah ada. Kenapa? Ya karena stereotip itu jadi kayak, deskripsi akurat soal sifat permanen kelompok itu. Keyakinan dasar Anda seolah-olah ngevalidasi stereotipnya. Jadi susah mikir, mungkin nggak semua anggota kelompok kayak gitu, kalau dasarnya udah yakin sifatnya emang gitu. Terus ada dampak lainnya lagi. Orang yang pegang teori entitas ini juga cenderung lebih cepat bikin stereotip soal kelompok baru loh, walaupun informasinya dikit banget. Pikiran mereka tuh kayak nyari label permanen aja buat nyederhanain dunia sosial yang ruwet ini. Lihat beberapa contoh perilaku, mereka lebih gampang nyimpulin, oh kelompok A emang begitu sifatnya. Ini dianggap lebih efisien daripada pusing mikirin keragaman atau kemungkinan tiap individu dalam kelompok bisa beda atau berubah. Risetnya Levy itu nunjukin terus kalau ada korelasi antara teori entitas sama seberapa kuat orang megang stereotip dan seberapa gampang mereka bikin generalisasi soal kelompok baru. Wah, tunggu dulu, ini implikasinya dalam juga ya. Jadi kalau pola pikir Anda lebih ke arah sifat orang susah berubah, tanpa sadar Anda lebih gampang gitu ngunci penilaian soal sebuah kelompok. Padahal infonya mungkin cuma sedikit atau dari stereotip yang udah ada. Berarti ini bukan cuma soal percaya stereotipnya aja dong, tapi juga nyambung ke cara kita ngejelasin kenapa anggota kelompok itu kok perilakunya begitu. Nah itu dia. Anda nangkep poin pentingnya. Ini bukan cuma soal punya labelnya, tapi gimana kita pakai label itu buat, ya, memahami dunia.
Penelitiannya Levy sama Dweck tahun 98 itu spesifik nguji ini. Jadi partisipan dikasih info terbatas soal kelompok fiktif baru, terus disuruh jelasin kenapa anggota kelompok itu ngelakuin tindakan tertentu, misalnya tindakan negatif atau positif. Hasilnya gimana? Mereka yang punya teori antitas kuat, jelasin perilaku itu ya pakai sifat bawaan kelompok. Misalnya, kalau kelompok itu ngelakuin hal jelek, penjelasannya ya karena mereka emang dasarnya sifat negatif. Kalau ngelakuin hal baik, emang sifat mereka sifat positif. Penjelasannya langsung nunjuk ke inti kelompok yang dianggap nggak bisa berubah. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya buat penganut teori entitas ini, perilaku itu kayak jendela langsung ke sifat dasar yang nggak keganggu-gugat. Nah, ini beda banget sama yang punya teori inkremental. Mereka yang percaya sifat bisa berubah dan berkembang, cenderung kurang terikat sama stereotip yang kaku ini. Terus bedanya gimana tuh cara pandang mereka pas ngejelasin perilaku kelompok? Apa mereka jadi nggak ngelihat pola sama sekali? Oh, bukan gitu. Bukan berarti mereka naif atau nutup mata sama pola. Bedanya itu ada di jenis penjelasan yang mereka kasih sama kekakuan kesimpulannya. Pas diminta jelasin perilaku kelompok baru yang sama, orang teori inkremental itu lebih mungkin nunjuk ke faktor-faktor yang bisa berubah. Misalnya nih, mereka bakal mikirin proses psikologis, mungkin mereka ngerasa terancam kali ya, atau lagi nggak aman perasaannya, kondisi emosi, bisa jadi lagi frustrasi, atau konteks sosialnya, mungkin ada tekanan dari lingkungan, atau situasi pas itu gimana sih. Penjelasan mereka lebih fokus ke keadaan, pikiran, perasaan, atau situasi, hal-hal yang ada potensi berubah, bukan ngasih cap permanen soal siapa mereka. Mereka lebih nahan diri gitu, nggak langsung nyimpulin, ya udah, mereka emang gitu selamanya. Wah, ini ngejelasin banget ya gimana dua orang bisa lihat perilaku kelompok yang sama tapi kesimpulannya beda jauh. Satu fokus ke sifat, yang satu lagi ke proses atau situasi. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang kepikiran. Beda keyakinan ini cuma berhenti di cara mikir sama ngejelasin aja atau beneran sampai ngaruh ke tindakan kita ke kelompok lain? Ada bukti nggak di bab 13 ini kalau keyakinan kita tuh jadi kayak sopir perilaku kita gitu? Ya, dari temuannya Dweck dan Levy, keyakinan ini bukan cuma teori di awang-awang, beneran merembes ke tindakan nyata. Penganut teori entitas itu kebukti lebih mungkin bertindak sesuai sama stereotip yang mereka pegang, dan seringnya nggak sadar loh. Bab 13 ini ngerangkum beberapa studi eksperimen yang jelas banget dari Levy dan kawan-kawan tahun 99. Contoh pertama nih, studi permainan kompetitif. Partisipan diajak main game strategi lawan orang lain, tapi ini sebenarnya settingan. Kadang lawannya dikasih label, misalnya mahasiswa hukum. Kadang nggak ada label sama sekali. Terus apa yang terjadi? Partisipan yang entity teoris itu mainnya jadi jauh lebih agresif dan kompetitif pas lawannya dilabelin mahasiswa hukum. Label itu kayaknya ngaktifin stereotip umum soal anak hukum yang kompetitif. Tapi pas lawannya nggak ada label, mainnya biasa aja. Nah, sebaliknya, partisipan yang incremental theories, cara main mereka konsisten aja, nggak terpengaruh sama sekali sama label mahasiswa hukum itu. Kayak, label itu nggak relevan buat nentuin strategi main. Wow, jadi cuma gara-gara satu label, stereotip muncul, perilakunya NTT theorists langsung berubah jadi lebih kompetitif gitu. Itu nunjukin betapa otomatisnya ya respon berdasarkan stereotip itu bisa kejadian. Ada contoh lain nggak yang kayak gini? Ada lagi, ini nggak kalah menarik. Studi pemberian nilai. Partisipan diminta nilai kualitas esai atau tugas kuliah gitu. Nah, secara halus, peneliti ngasih petunjuk yang bisa bikin orang nebak-nebak latar belakang etnis si penulis esai. Hasilnya, entity theorist cenderung ngasih nilai yang beda buat esai yang sama persis, tergantung asumsi mereka soal etnis penulisnya. Stereotip mereka soal kemampuan akademis kelompok tertentu kayaknya ngotorin penilaian objektif mereka. Dan lagi-lagi, incremental theorist nggak nunjukin bias ini. Mereka nilai esai ya berdasarkan isinya aja, nggak peduli siapa penulisnya menurut asumsi mereka. Bahkan ya, efek ini udah kelihatan dari kecil loh. Studi lain ngamatin reaksi anak-anak entity theorist dan incremental theorist, abis dikasih info dikit soal dua kelompok fiktif baru, satu digambarin ngelakuin hal negatif, satunya positif. Anak-anak entity theorist sikapnya jadi hitam putih banget, mereka ogah banget temenan atau main sama anggota kelompok negatif, dan semangat banget pengen temenan sama kelompok positif. Sementara itu, anak-anak incremental theorist reaksinya jauh lebih moderat ya. Mereka mungkin tetap lebih suka kelompok positif, tapi nggak se-ekstrim itu, nolak atau nerimanya cuma gara-gara label awal yang terbatas.
Mereka kayaknya lebih terbuka buat lihat individunya di balik label kelompok. Ini benar-benar ngebuka mata sih. Keyakinan kita yang kayaknya abstrak banget soal sifat manusia, ternyata punya akibat nyata dalam interaksi sehari-hari. Mulai dari cara kita bersaing, nilai kerjaan orang, sampai milih temen. Dan sering banget bias ini jalan di bawah radar kesadaran kita. Nah, sampailah kita ke bagian yang menurut saya sangat krusial. Kita udah lihat nih korelasinya kuat. Teori entitas jalan bareng sama stereotip yang lebih kuat dan tindakan bias. Tapi apa ini cuma korelasi aja? Atau teori entitas ini benar-benar penyebab munculnya kecenderungan stereotip yang lebih gede? Bisa nggak kita buktiin hubungan sebab akibatnya? Nah, pertanyaan ini penting banget, biar kita nggak salah paham hubungannya. Dan iya, Dweck, Levy, sama rekan-rekan mereka ngelakuin langkah penting buat nguji kausalitas ini. Mereka bikin studi eksperimen di mana teori implisit partisipan itu dimanipulasi sebentar. Caranya pintar. Partisipan diminta baca artikel ilmiah fiktif sih, tapi dibikin meyakinkan banget, yang isinya kuat dukung salah satu teori. Separuh baca artikel yang buktiin kalau sifat manusia itu tetap proentitas, separuh lagi baca artikel yang buktiin sifat manusia bisa berkembang, proinkremental. Artikelnya disajiin seolah-olah ringkasan riset terbaru yang kredibel gitu. Jadi mereka kayak dicuci otak sesaat gitu ya buat ngikutin salah satu cara pandang. Terus apa yang terjadi abis induksi sementara ini ke cara mereka ngelihat stereotip? Hasilnya jelas banget dan ngedukung hubungan kausal. Partisipan yang barusan baca artikel pro teori entitas, walaupun mungkin keyakinan asli mereka beda ya, langsung nunjukin peningkatan di berbagai ukuran stereotip dibanding kelompok yang baca artikel pro teori inkremental. Misalnya, mereka jadi lebih setuju sama pernyataan-pernyataan stereotip umum soal berbagai kelompok sosial. Mereka juga jadi lebih cepat ngambil kesimpulan umum soal sifat kelompok baru cuma dari info perilaku yang sedikit. Seolah-olah kacamata entitas yang baru mereka pakai itu langsung bikin dunia kelihatan lebih hitam putih dan terkotak-kotak. Ini nunjukin sesuatu yang cukup fundamental sih. Keyakinan dasar kita soal sifat manusia itu ternyata lumayan lentur ya, bisa dipengaruhi, paling nggak untuk sementara. Dan yang lebih penting, perubahan keyakinan ini secara langsung menyebabkan perubahan dalam kecenderungan kita buat pakai stereotip. Jadi, ini bukan cuma dua hal yang kebetulan sering muncul bareng. Teori entitas kayaknya emang mendorong atau memfasilitasi proses stereotip yang lebih kaku. Junas Marab sekarang. Ternyata ada hubungan sebab akibat yang kuat ya. Cara kita secara mendasar mandang potensi perubahan dalam diri manusia, itu kayak pintu gerbang yang bisa ngebuka atau nutup akses kita ke stereotip yang kaku. Teori entitas ini kayaknya ngebuka pintu itu lebih lebar. Bikin kita lebih gampang nerima generalisasi dan bertindak berdasarkan asumsi kelompok. Nah, sebelum kita simpulin nih, ada nuansa penting lain nggak yang perlu kita ingat? Terutama soal mereka yang pegang teori inkremental. Iya, ada satu hal penting buat dipahami. Punya teori inkremental itu bukan berarti orangnya jadi naif, terus ngabaikan info negatif, atau mikir semua orang pasti bakal berubah jadi baik. Nggak gitu juga, mereka tetap proses informasi kok soal individu dan kelompok, termasuk perilaku negatif atau pola yang bikin khawatir. Bedanya ada di kerangka interpretasi sama kekakuan kesimpulan aja. Penganut teori inkremental itu nggak langsung ngunci penilaian mereka. Mereka lebih cenderung lihat individu dalam konteks kelompok, mikirin faktor situasi atau psikologis yang bisa berubah, dan yang paling dasar, mereka pegang keyakinan soal kemungkinan adanya perubahan atau perkembangan. Meskipun itu nggak selalu gampang atau pasti terjadi ya, ada ruang buat pertumbuhan dan individualitas dalam pandangan mereka. Oke deh, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, apa artinya semua temuan dari bab 13 ini buat Anda yang lagi nyimak? Intinya kuat banget sih, keyakinan pribadi Anda yang mungkin jarang Anda pikirin secara sadar, soal sifat manusia itu tetap, entitas, atau bisa berkembang, incremental, itu punya dampak langsung dan signifikan ke cara Anda bikin, pertahanin, bahkan bertindak berdasarkan stereotip ke kelompok lain. Kecenderungan mikir kalau orang ya gitu-gitu aja, teori entitas, itu bikin kita lebih rentan sama generalisasi yang kaku, penilaian yang cepat, dan ya, perlakuan yang bias. Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup ya, di dunia yang kompleks dan sering bikin bingung ini, stereotip emang bisa kerasa kayak jalan pintas mental yang nyaman gitu. Bantu kita nyederhanain dan ngelola info sosial yang banyak banget. Tapi riset yang kita bahas hari ini, kayak yang Dweck sajikan di bab 13, nunjukin ada harga yang harus dibayar buat efisiensi mental ini.
Terutama kalau jalan pintas itu dibangun di atas keyakinan kalau manusia dan kelompok manusia itu dasarnya nggak bisa berubah. Keyakinan entitas ini tanpa kita sadari bisa ngebatasin cara kita lihat potensi orang lain, ngehalangin kita lihat keragaman sejati di dalam kelompok, dan mungkin, ironisnya ya, ngebatasin juga keyakinan kita pada potensi perubahan dan pertumbuhan diri kita sendiri. Mungkin ini saat yang pas ya buat refleksi sebentar. Setelah dengerin bahasan ini, coba deh tanyain ke diri Anda sendiri. Gimana keyakinan mendasar Anda, pribadi, soal sifat manusia, cenderung tetap atau bisa berkembang? Selama ini mungkin secara diam-diam ikut ngewarnain cara Anda mandang, nilai, dan interaksi sama berbagai individu dan kelompok dalam hidup Anda. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang didapat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.